sore ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat sangat in hari ini. Sudah baru 2 hari lalu diketuk oleh MK, akan terjadi perubahan besar fundamental di mana mungkin pemilu nasional dan pemilu lokal akan dipisah. Nah, maka dari itu Pak Doli selaku inisiator dari PCB mengusulkan tema hari ini, yaitu pengaturan keserentakan pemilu dalam upaya penguatan pelembagaan demokrasi. Nah, mengapa ini penting? Karena memang banyak kritik sebelumnya pemilu serentak kemarin itu banyak masalah dan sebagainya. Tapi apakah putusan MK ini sudah menjadi jawaban? Nah, kebetulan juga hadir di tempat ini Mbak Khairunisa atau biasa kita sapa Mbak Ninis selaku Direktur Eksekutif Perludem yang terkait dengan MK ini juga memiliki kaitan yang sangat erat ya, karena sebagai penggugat kalau nggak salah dalam putusan yang nomor 35 itu. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Doli, mungkin ada sedikit beberapa fakta yang menarik mengenai putusan tersebut. Pertama, putusan ini mungkin akan menjadi pertama kali, bukan pertama kali ya, tapi setelah beberapa kali isu pemilu serentak, kita kembali akan menyaksikan pemilu yang the fight gitu ya, yang dipisah, dan bahkan pilkada dan DPRD jadi bareng gitu ya. Nanti problemnya apa saja, nah itu yang menarik kita diskusikan. Lalu kemudian juga tantangan bagi caleg nasional. Nah, biasanya kita sering mendengar caleg itu berpartner atau bertandem dengan caleg daerah gitu ya, caleg DPR dan DPRD. Nah, nanti akan sendiri-sendiri gitu. Nah, seperti apa? Nah, tanggapan beberapa partai sudah relatifly mendukung gitu ya. Partai Golkar melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diantisipasi karena final and pending, dan juga mau nggak mau harus ada adjust. Demokrat mengatakan bahwa ada nuansa federalisme, tapi ya kita nggak tahu apakah itu benar atau salah. Nanti kita tanya ke Bang Doli dan juga Bu Ninis, dan juga nanti yang akan segera tiba adalah Ketua KPU Pak Afifuddin. Yang ketiga adalah banyak persoalan yang harus dituntaskan. Nah, apakah putusan MK ini misalnya bisa mengeliminir politik biaya tinggi dan juga money politik segala macam? Nah, ini juga yang harus kita cari jawabannya, karena kan bagaimanapun adanya perubahan ini kan harus membawa manfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi kualitas pemilu dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai awal. Untuk yang pertama mungkin saya kasih kesempatan kepada Bang Doli untuk sedikit menjelaskan mengenai forum hari ini dan juga mengapa tema ini menarik dan responnya Bang terkait dengan putusan MK tersebut. Silakan Bang. Terima kasih Zainal. Sama-sama kita hormati Khairunisa, Direktur Perludem, kemudian nanti Saudara Ketua KPU yang sedang on the way, kemudian sebetulnya ada Prof. Valina Singka, tapi tadi pagi mendadak beliau tidak bisa hadir, mungkin nanti di lain kesempatan, dan teman-teman media. Pertama, tadi saya melanjutkan penjelasan dari Saudara Zainal bahwa ya ini diskusi yang sudah keempat kali kita buat. Selama ini kita usahakan pagi, seperti yang saya katakan, kita semua belajar. Saya seorang politisi harus juga belajar bahwa harus bangun pagi juga bicara politik. Tapi ternyata kita sama-sama berlomba dengan teman-teman media, memang agak susah deh kalau pagi itu ya. Maka kita coba sore. Tapi mudah-mudahan. Jadi kalau nanti ada yang tanya, terus PCB-nya jadi apa dong? Gitu. Breakfast. Saya bilang enggak, tetap PCB juga namanya, tapi brunch after lunch. Jadi cemilan sesudah makan siang lah, kira-kira gitu. Tapi nanti kita coba lagi. Dan Nis, bahwa ini forum sudah kita rencanakan tiap 2 minggu sekali berselang-seling. 2 minggu pertama itu bicara tentang soal perbaikan sistem politik ya. Memang itu jadi concern saya dan beberapa teman-teman. Jadi kita mau mencari format ideal ya tentang sistem politik dan demokrasi kita.
tentu melalui penyempurnaan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang partai politik, undang-undang pemerintahan, baik itu tentang pusat, daerah, sampai desa dan seterusnya. Nah, kemudian di 2 minggu berikutnya kita masukkan juga kajian konstitusi. Jadi saya berpandangan bahwa ada hal-hal besar, ada hal-hal mendasar tentang tata kelola negara kita, sistem ketatanegaraan kita yang juga perlu direvisi menjadi bagian nanti turunannya adalah revisi undang-undang yang lain-lain tentang sistem politik itu. Misal nih contoh nih sekarang ya, nanti putusan Mahkamah Konstitusi itu, ini nanti kita harus cari rekayasa konstitusinya. Karena di dalam kalau misalnya nanti disepakati ada perpanjangan DPRD sampai 2031 misalnya sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka itu harus kita cari dudukan tafsir dari pasal berapa di Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwa periodisasi DPRD itu sesuai dengan pemilu yang pemilunya 5 tahun sekali. Nah, itu jadi penting juga kita coba mereview lagi tentang konstitusi kita. Nah, yang berikutnya adalah tadi soal forumnya. Nah, hari ini kita berketepatan harusnya memang forum ini setiap Jumat ya, setiap Jumat pagi biasanya. Nah, kemarin kena putusan, ya ini blessing, saya lupa bahwa hari Jumat kita harus buat diskusi, tapi begitu putusan hari Kamis ya, Kamis malam putus, saya bilang, aduh, ini kita kan besok harusnya diskusi nih. Nah, saya bilang gitu, ini mumpung ada putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya kita diskusi, pas waktunya, cuman kena ingatnya, ya putusnya Kamis malam, ingatnya juga malam, udah kita buat Sabtu aja lah. Dan dari teman-teman informasi, teman-teman media, Sabtu kayaknya lebih nyantai katanya begitu. Nah, ini juga masukan buat kami. Jadi ini forumnya sebagian besar teman-teman media. Jadi kita minta bantuan teman-teman ini juga untuk menyampaikan pesan-pesan, poin-poin penting tentang diskusi kita ini. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Ninis, buat teman-teman wartawan juga yang bisa hadir pada hari ini. Nah, soal putusan Mahkamah Konstitusi itu, pertama saya ingin menyoroti begini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi untuk yang kesekian kalinya ini, ya, yang berkaitan dengan soal sistem pemilu kita, ini harusnya semakin menambah alasan, ya, alasan yang tambah kuat untuk pemerintah dan DPR segera melakukan atau memulai pembahasan tentang revisi undang-undang politik, pemilu, pilkada, dan partai politik. Ya, karena semakin lama nanti ya makin banyak anggota masyarakat yang kemudian karena memang mendesak, mendorong supaya segera dibahas, nggak direspon, datanya ke Mahkamah Konstitusi, ya nanti Ninis dan kawan-kawannya hampir tiap minggu sekali datang ngajukan ke sana, gitu ya. Dan kemudian kita tidak, ya banyak putusan-putusan yang final and binding yang kita tidak duga akhirnya gitu, ya. Misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini kan bicara tentang soal keserentakan. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan yang sebelumnya tahun berapa tuh, 2019, ya itu dikasih 6 alternatif. Ya, keserentakan, model keserentakannya seperti apa gitu. Nah, tapi kemudian dalam waktu cuman 5 tahun, ya, kemudian sudah berubah, dan yang dalam tanda petik menyakitkan lagi itu salah satu alasannya karena pembentuk undang-undang tidak segera melakukan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 gitu. Ya, jadi kenapa putusannya bertambah progresif yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena mereka mengatakan pembentuk undang-undang tidak merespon putusan mereka. Nah, jadi kekhawatiran saya selama ini saya mengatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi itu seakan sebagai pembentuk undang-undang ketiga, ya semakin kuat. Padahal di dalam Undang-Undang 45 kita mengatakan pembentuk undang-undang itu cuma dua, pemerintah dan DPR. Nah, jadi ini yang saya kira jadi catatan penting. Nah, yang kedua soal substansinya, ya, saya termasuk orang yang setuju karena saya dari awal ya meminta kepada kita semua untuk mengkaji ulang soal keserentakan, ya. Jadi yang saya setuju itu judul besarnya adalah pengaturan keserentakan pemilu. Karena apa? Karena pemilu tahun 2024 kemarin yang baru pertama kali kita lakukan, ya, itu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan antara tiga jenis pemilu. Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan dalam waktu dekat, tidak terlalu jauh. Pilkada serentak pertama kali seluruh Indonesia dilaksanakan kemarin. Nah, saya waktu itu sudah ya wanti-wanti lah kira-kira pemilu pembentukan keserentakan tiga jenis pemilu seperti yang kemarin itu akan memunculkan beberapa konsekuensi gitu. Pertama adalah tentu terjadi kerumitan di dalam penyelenggaraannya, ya, terutama bagi teman-teman penyelenggara, ya. Mereka dipaksa berapa tahun, ya, kan mereka terpilih 2027 ya kemarin, berarti 2022. Jadi dalam waktu 2 tahun harus menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tiga jenis pemilu nasional dan di daerah. Ya. Tentu itu mengalami kerumitan. Ya, bahkan sebetulnya bagi teman-teman penggiat pemilu itu ada yang merasa teman-teman itu ada yang dilanggar, misalnya soal pembentukan penyelenggara di tingkat ad hoc yang memang harus dilaksanakan sebelum masuk tahapan-tahapan pemilu gitu. Nah, itu nggak bisa terhindarkan, ya, karena memang dipaksa untuk menyelesaikan dalam 2 tahun semua jenis pemilu itu. Nah, apalagi diantaranya kan tahapan pemilu belum selesai, tahapan pilkada sudah mulai gitu. Jadi nggak bisa terhindarkan bahwa penetapan penyelenggara pemilu itu di luar tahapan. Nah, jadi oleh karena itu saya termasuk yang setuju dengan pengaturan keserentakan itu secara lebih teratur. Nah, pilihannya memang waktu itu banyak, ya. Nah, kesetujuan saya yang kedua adalah memang kalau dilakukan tetap serentak seperti kemarin, itu juga akan mengalami kejenuhan masyarakat kita. Saya sih belum punya riset yang mendalam tentang turunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 kemarin. Ya. Dugaan saya sementara ini dan ada kasus empirik yang saya rasakan pada saat menjelang Pilkada itu, memang masyarakat kita ini jenuh. Dia merasa bahwa Pilkada itu adalah seri kesekian dari Pilpres dan Pileg. Bahkan ada juga yang mengatakan kemarin Pilkada itulah Pilkada rasa Pilpres, ya. Jadi masyarakat ngapain lagi kita? Toh kita udah datang kemarin waktu pemilihan presiden. Udahlah, cukup itu aja. Kita serahkan aja. Presiden nggak bisa ngatur semuanya. Itu ada juga terjadi di masyarakat kita di paling bawah itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah soal isu, ya, soal isu. Jadi kalau pakai istilah putusan Mahkamah Konstitusi, isu-isu daerah itu tenggelam dengan isu-isu nasional. Ya. Jadi kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah, ya, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan tidak 5 tahun ke depan di daerah itu menjadi tidak ditanggapi serius oleh masyarakat, jadi nggak penting. Nah, bahayanya, dampaknya adalah itu adalah bagian yang memperkuat praktek pragmatisme pemilu. Jadi masyarakat datang pun gitu ya, bukan karena dia mau milih
calon tertentu yang mereka anggap bagus, terus bisa dengan program yang visi yang bagus 5 tahun, tapi kena ada mobilisasi, yang termasuk mobilisasi itu adalah mobilisasi praktek-praktek money politik dan vote buying. Jadi secara tidak langsung ya, model keserentakan yang seperti ini kalau ditelusuri itu bisa memperdalam praktek pragmatisme di tengah-tengah masyarakat dalam secara politik. Nah, yang keempat adalah, ya ini dampak lebih lanjutnya adalah soal pelembagaan atau penguatan pelembagaan institusi politik kita. Ya. Jadi artinya karena memang dalam tanda petik ya semua yang terlibat itu dalam penyelenggaraan pemilu akhirnya serba tanggung gitu ya. Tadi penyelenggara pemilu juga dengan keterbatasan waktu, jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang belum atau ada hal yang belum maksimal dilakukan gitu ya. Masyarakatnya juga memilih juga tidak dengan penuh kesadaran gitu. Ya pada akhirnya produknya juga bisa jadi tidak kuat juga, ya bisa tidak jadi kuat. Jadi termasuk partai politik ya, yang juga menjadi salah satu pertimbangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi partai politik juga kemudian tidak punya waktu yang leluasa untuk maksimal menetapkan siapa yang menjadi atau kader atau orang yang kuat untuk kita dukung dalam waktu yang sesingkat itu. Nah, jadi saya dalam posisi secara pribadi ya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bahkan sebenarnya kalau bicara tentang keserentakan lebih ideal lagi juga kalau pilpres dan pileknya itu dipisah kalau saya, seperti 2004 gitu ya. Dan alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap itu sebenarnya bisa dipakai juga dengan pemisahan terhadap pilpres dan pileg. Jadi kalau tadi misalnya soal isu ketenggelaman isu ya, kalau pilpres sama pilegnya digabung ya, pengalaman empirik kemarin masyarakat kita itu hampir dalam tanda petik nggak peduli dengan pileg, mereka lebih fokus ke pilpres. Isu pilpres lebih menarik dibandingkan dengan isu pileg ya. Akhirnya mereka tidak mau tahu, hampir tidak mau tahu siapa-siapa saja calon yang akan menjadi wakil mereka di DPR. Apalagi waktu itu banyak kan, DPR RI, DPD RI, DPD provinsi, DPR kabupaten. Saya pernah diskusi di Perludem, waktu itu Perludem sudah pernah menggambarkan Dapil 1 Kabupaten Bogor itu, mereka kalau tidak salah harus mengenal 1.500 sekian caleg yang ada di dapil itu untuk DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Bayangin aja dalam waktu kurang lebih 3 bulan dia harus mengenali 1.500-an caleg. Kemudian di sebelah sini ada tawaran lebih menarik, cuma 2 pasangan aja di pilpres. Ya lebih menarik mikirin 2 pasangan pilpres ini aja daripada mikirin 1.500 orangnya nih. Apa nggak dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi dalam rangka penguatan institusi itu dengan alasan yang sama dengan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, harusnya pilpres sama pileg itu juga bisa dipisah. Ya, walaupun misalnya kalau dulu saya menambahkan alasannya, aspirasi politik untuk penyalonan pilpres itu kan dipakai aspirasi 5 tahun sebelumnya yang sudah out of date. Nah sekarang itu nggak berlaku lagi karena sudah tidak ada lagi thresholdnya gitu nanti dalam pencalonan itu. Tapi ada lagi yang lain, misalnya soal lamanya masa transisi. Coba kemarin tuh presiden terpilih bulan Februari, pelantikannya bulan Oktober, 8 bulan loh. Syukur alhamdulillah kemarin presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden wakil presiden lanjutan yang kemarin. Coba bayangkan kalau yang terpilih waktu itu yang oposisinya, maka 8 bulan itu akan
chaos. Mungkin bisa jadi birokrasi bingung kalau tidak berjalan. Mau ngikutin presiden lama, nanti takut dinilai sama presiden baru. Ngikutin presiden baru yang belum dilantik, takut dipecat hari itu, gitu kan. Itu jadi syukur kemarin. Tapi ke depan saya kira kita harus antisipasi. Belum tentu selamanya presiden yang terpilih itu sama visinya dengan atau kelanjutan presiden yang lama. Nah, jadi itu kalau bicara tentang soal hal-hal yang ideal menurut saya tentang pengaturan keserentakan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tentu ini putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan konsekuensi yang panjang dan dalam. Ya, panjang dan dalam itu adalah akan banyak sekali peraturan perundangan yang harus kita sesuaikan. Ya, setidaknya saya tadi saya bicara tentang konstitusi. Nanti gimana kita itu? Ya, pilihannya misalnya sampai 2031. Kepala daerah misalnya, pilihannya ada dua, mau dipejabatkan, ya, atau diperpanjang. Nah, ini nggak terlalu rumit, karena memang ada presiden dan ada juga aturan teknisnya ini soal kalau mau diperpanjang. Kalau PJ itu kalau PJ punya pengalaman kemarin, banyak PJ. Kalau misalnya diperpanjang juga ada aturannya tuh, tapi ada konsekuensi dengan misalnya nanti mereka dapat kompensasi apa dan segala macam itu. Panjangnya juga nggak terlalu lama juga sebenarnya ya kalau kepala daerah ini. Kan mereka 2025 nanti selesai 2009 ya paling 1 tahun atau 1 tahun setengah gitu. Nah, kalau untuk DPRD, nah pilihannya nggak banyak. Salah satu pilihan yang paling mungkin sekarang ini adalah memang diperpanjang. Nah, ini nggak ada aturannya nih, belum ada aturannya, karena tadi satu fixed term 5 tahun, ya. Ada juga yang mengatakan semacam gini, dulu kan kita di Papua waktu pembentukan 4 provinsi baru itu, sebelum menjelang pemilu itu memang kepala daerah di sana jalan tanpa DPR, gitu. Itu ada presidennya. Cuma saya bilang, itu kan daerah baru. Kalau yang daerah yang 514 sama 38 provinsi besok ini, gimana selama 1-2 tahun misalnya gubernur tanpa DPR? Ya. Penetapan soal APBD, soal apa macam-macam itu kan jadi problem. Kalaupun misalnya pilihannya itu, ya, itu akan tambah banyak lagi konsekuensi perubahan peraturan perundangan. Nah, jadi setidaknya paling nggak nanti akan berkonsekuensi dengan ya tentu pasti revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Yang ketiga Undang-Undang tentang MD 3. Yang keempat Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Jadi saya bercanda sama ini sebenarnya putusan ini secara tidak langsung meminta kita semua untuk merubah atau merevisi undang-undang ini secara omnibus law. Semuanya. Jadi pelan-pelan ya putusan Mahkamah Konstitusi yang dicicil-cicil ini ya kan, ini mendorong pada akhirnya berkonsekuensi dengan pembahasan undang-undang yang bermetodologi omnibus law. Nah, makanya menurut saya ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus memang harus dibahas. Karena nanti akan terus ada yang seperti ini gitu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai catatan pembuka saja. Nanti detailnya mungkin kita dengarkan langsung sebagai pemohon gitu ya. Mungkin kita juga bisa nanti nanya bocoran setelah ini apalagi dimohon kan kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih plus kepada Bang Doli atas analisanya yang banyak hal yang baru ya yang tidak saya pikirkan tadi. Ternyata untuk kepala daerah ternyata lebih mudah opsinya, atau DPRD tadi lebih mudah opsinya, tinggal diperpanjang seperti itu. Cuma saya kira nggak sesederhana itu, harus ada revisi Bang ya di di Komisi 2, dan itu juga sampai sekarang belum jalan gitu karena ya, terlalu banyak faksi dan sebagainya. Nah, yang kedua mungkin ke Mbak Ninis langsung, kira-kira apakah saat
melakukan pemohonan atau gugatan itu hasilnya seperti ini sudah diantisipasi atau sudah sesuai ekspektasi, karena saya lihat kemarin di siaran persnya itu Perludem relatifly sudah cukup puas ya dengan hasil ini, relatif puas. Lalu yang lebih penting lagi adalah apa yang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, karena ini kan norma besar Bang ya, bukan aturannya belum ada gitu ya, aturan teknisnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah agar ini bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat gitu, atau buat pemilih dan penguatan demokrasi melalui peningkatan kualitas pemilu. Silakan Pak. Terima kasih Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bang Doli. Terima kasih saya sudah diundang diskusi sore hari ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Nah, sebelumnya memang Mahkamah Konstitusi itu sudah 3 kali ya, termasuk yang 135 ini memutus soal keserentakan pemilu yang berdampak terhadap penjadwalan ya, terhadap keserentakan. Jadi yang pertama itu putusan nomor 14 tahun 2013 yang waktu itu diajukan oleh Bang Effendi Ghazali. Nah, itu pertama kali ada gugatan soal pemilu serentak yang pada waktu itu putusan MK-nya adalah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan secara serentak untuk pemilu DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi pemilu 5 kotak. Putusannya tahun 2013, tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan penerapannya untuk 2019 karena waktu itu sudah berjalan tahapan pemilu 2014. Nah, lalu di 2019 pertama kali kita pemilu serentak yang 5 kotak. Dan pada waktu itu ternyata setelah menyelenggarakan pemilu 5 kotak, kompleksitasnya ternyata jadi luar biasa besar. Penyelenggara, pemilih, termasuk juga peserta pemilu. Banyak yang meninggal, kita semua kaget ternyata banyak yang meninggal dunia ya penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc-nya KPPS waktu itu mungkin sekitar 800 orang meninggal dunia. Nah, pasca pemilu 2019 karena tadi ya banyak sekali kompleksitas, kemudian ada niatan untuk melakukan revisi begitu ya. Beberapa politisi mengatakan ini harus direvisi. Nah, Perludem pada waktu itu juga pasca pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, meminta ke MK, ini kita sudah pemilu 5 kotak tapi ternyata pemilu serentak 5 kotak tapi ternyata penerapannya baik dari sisi proses dan hasil tidak sejalan dengan apa yang menjadi argumentasinya Mahkamah Konstitusi pada saat permohonannya Bang Effendi Ghazali itu. Nah, singkat cerita Mahkamah kemudian memutuskan yang diserentakkan itu Presiden, DPR, dan DPD saja. Selebihnya yang tadi Bang Doli sampaikan ada 6 varian opsinya yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, pasca putusan itu, putusannya keluar tahun 2020. Waktu itu juga kan sudah masuk rencana mau direvisi ya Bang ya, undang-undang pemilunya sudah ada draftnya, naskahnya sudah ada, tapi kemudian ya karena COVID atau mungkin karena ada alasan yang lain tahun 2021 pembahasannya dihentikan. Sehingga untuk pemilu 2024 kita masih pakai kerangka hukum yang sama, Undang-Undang 7 2017, 5 kotak lagi untuk pemilu 2024. Di saat yang sama, Undang-Undang Pilkadanya mengatakan, karena di Undang-Undang Pilkada itu kan mengatur soal transisi penyelenggaraan pilkada, karena pilkada kita kan waktunya waktu itu masih berserakan ya, setiap daerah punya waktunya sendiri, ada transisi 3 gelombang, dan dari transisi 3 gelombang itu serentaknya juga di 2024. Jadi ketemu nih 2024 Februari pemilu 5 kotak, 27 Novembernya kita pilkada serentak di 545 daerah. Nah, karena situasi inilah yang kemudian ya tadi ya kan MK juga dalam putusannya kemarin mengatakan ternyata setelah pasca 2019 itu tidak ada revisi nih, tidak direvisi juga undang-undangnya. Itu juga yang kemudian menyebabkan kenapa kami kemudian di akhir 2024 ya, mungkin ya sekitar akhir 2024 ke Mahkamah Konstitusi lagi mengajukan permohonan terkait dengan keserentakan pemilu ini yang secara spesifik memang meminta pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, kebaruannya apa dibandingkan dengan permohonan yang tahun 2019 yang lalu? Sebetulnya relatif sama begitu ya dengan pemilu 2019 yang lalu, tapi
kami kemudian menambahkan konteks fakta empirisnya setelah 2 kali pemilu ini seperti apa. 2019 seperti apa, fakta empirisnya di 2024 seperti apa. Misalnya tadi soal kan MK dalam putusannya juga mengatakan, oh ternyata partai politik ini juga harus mencari kandidat gitu ya, rekrutmen di pemilu semua tingkatan itu dalam waktu yang berdekatan. Nah, di pemilu 2024 yang lalu itu ada 84 dapil untuk DPR RI, untuk DPRD provinsinya ada 301 dapil, untuk DPRD kabupaten kotanya ada 2.325 dapil. Jadi total dapilnya ada 2.710. Sementara untuk calonnya itu total kursinya ya, total kursi yang diperebutkan itu ada 20.462 kursi yang diperebutkan. Itu baru kursinya. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah calegnya. Kemarin ada 18 partai gitu ya, memperebutkan 20 ribuan kursi, mulai dari DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, termasuk juga DPD. Nah, itu untuk yang pemilu Februari. Kemudian di dalam waktu yang berdekatan harus mencari kandidat lagi untuk di pilkadanya 545 daerah. Jadi konteks fakta empirisnya kemudian ya memang menunjukkan, oh ini ternyata pemilu 5 kotak ini kita mengulang apa yang terjadi di 2019, tapi juga kemudian ada hal-hal yang lain, termasuk juga himpitan tahapan pemilunya. Kerja penyelenggara pemilu ini kan 5 tahun ya. Pasal 22 itu kan mengatakan sifatnya nasional tetap mandiri, kerjanya 5 tahun. Tapi karena pemilunya yang semua ditumpuk di tahun yang sama, baik itu pemilu 5 kotak termasuk pilkadanya, relatif mereka efektif bekerja tuh 2 tahun. Sehingga kan ada pertanyaan, sekarang nih ngapain gitu teman-teman penyelenggara pemilu gitu. Sementara tadi ya yang kalau di tingkat pusat kan 2022 masa jabatannya sampai 2027, di daerah masa jabatannya pun juga berbeda-beda gitu ya. Ada pertanyaan, ngapain, apalagi ada kalau di daerah itu baru selesai pemilu, mereka baru dilantik sebagai penyelenggara pemilu. Bisa jadi mereka nggak menyelenggarakan pemilu nih sampai 2029 nanti gitu ya, karena pemilunya sudah selesai semua. Jadi itu salah satu tantangannya. Nah, memang kemudian dari putusan MK ini ada beberapa pergeseran memang ya, tafsir baru dari putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan. Pertama tadi ya soal pemisahan ya. Jadi MK itu menegaskan bahwa pemilu presiden, DPR, DPD itu harus dalam 1 hari yang sama, selang 2 tahun, minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan setelahnya itu pemungutan suara untuk pemilu daerah yang memilih DPRD dan juga kepala daerah. Jadi kapan dihitungnya nih 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan ya. Nah, MK mengatakan dihitung dari berakhirnya tahapan pemilu nasionalnya. Nah, kapan tahapan akhir pemilu nasionalnya itu saat pelantikan. Jadi tahapan pemilu pilkada itu bisa dimulai setelah pelantikannya DPR DPD atau setelah pelantikannya presiden. Jadi kalau DPR DPD itu kan pelantikannya 1 Oktober, presiden 20 Oktober. Jadi tahapannya sudah bisa dimulai setelah itu dan pemungutan suaranya bisa dalam waktu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelahnya. Nah, memang kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tindak lanjutnya tadi ini perlu menjadi momentum bahwa ya undang-undang pemilu dan undang-undang pilkadanya perlu segera dibahas. Kemarin kan sempat misalnya ada wacana dipisah pembahasannya, tapi ini kemudian harus disatukan. Nah, memang kemudian ada transisi masa jabatan ya, yang pasti akan terjadi transisi masa jabatan karena Mahkamah mengatakan pemilu daerahnya itu diselenggarakan setelah pemilu nasionalnya. Tadi Bang Doli sudah mengatakan ada presiden misalnya di Papua. Nah, kalau kita lihat kembali sebetulnya memperpanjang atau memotong masa jabatan legislatif pun juga sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya anggota DPR hasil pemilu 55 itu jabatannya tidak sampai 5 tahun, atau misalnya anggota DPR dan DPRD hasil pemilu 71 itu masa kerjanya sampai pemilu 77, atau misalnya saat pemilu 97 ya, seharusnya kan 2022 baru pemilu tapi reformasi dipotong sampai 99 kita sudah pemilu lagi, jadi masa jabatannya hanya sekitar 2 tahun.
Jadi kita punya pengalaman ya memperpanjang atau memotong masa jabatan legislatif. Nah ini yang kata Mahkamah Konstitusi adalah ya ini di sini constitutional engineeringnya, bagaimana menatanya, transisinya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah rekrutmen penyelenggara pemilunya yang menurut saya juga perlu ditata ya, apalagi yang khususnya di daerah, karena di daerah itu kan tersebar nih rekrutmen penyelenggara pemilunya. Ada yang sudah selesai pemilu baru rekrutmen, ada yang rekrutmennya di tengah tahapan yang tentu tidak ideal gitu ya, apalagi misalnya di tengah tahapan anggota KPU daerahnya berganti gitu ya, mereka kalau misalnya orang-orang baru kan harus buru-buru beradaptasi nih, jangan-jangan mereka belum terbiasa dan sebagainya yang mempengaruhi hasil pemilunya. Nah termasuk juga mengefektifkan tahapan pemilu itu sendiri. Jadi kita kan sekarang kalau untuk pemilu nasionalnya ya, tahapan pemilu itu kan 22 bulan sebelum hari H. Nah mungkin ini bisa dipotong saja gitu ya, jadi ada beberapa tahapan, misalnya pendaftaran pemilih, itu dikeluarkan saja dari tahapan pemilu karena undang-undang sudah mengatakan pendaftaran pemilih itu KPU punya kewajiban untuk melakukan daftar pemilih berkelanjutan, jadi nggak ada pemilu yang mereka harus selalu update gitu data pemilihnya. Atau alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan itu juga bisa dikeluarkan ngikutin sensus penduduk misalnya, apalagi kan sekarang tahapan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi juga sudah diserahkan kewenangannya kepada penyelenggara pemilu. Jadi tahapan pemilunya mungkin hanya kandidasi, kampanye, pungut hitung dan pelantikan. Jadi dipadatkan saja di situ sehingga kita juga nggak perlu sampai waktu 22 bulan untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Nah, tapi ini kan memang perlu segera didiskusikan dan perlu segera dibahas dalam sebuah revisi undang-undang pemilu begitu ya, yang sudah masuk prolegnas ini sudah mau Juli gitu ya, tapi memang belum ada pembahasannya sampai sekarang. Mungkin itu dulu ya Mas dari saya sebagai pengantar. Terima kasih, nanti kita bisa lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kita kasih plus kepada Mbak Ninis. Secara umum tadi memang masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pasca putusan 135 ini, tetapi paling tidak ada sesuatu yang positif ya untuk kemudian hal-hal yang traumatik di masa lalu itu bisa diatasi dengan ikhtiar dari MK hari ini. Tadi juga dari Bang Doli dari partai besar, salah satu partai besar Golkar juga relatif menerima fakta ini, tentu dengan catatan-catatan. Yang menarik catatannya tadi adalah bahwa kalau bisa ya Pilpres sama Pileg juga harus dibedakan gitu. Ini menurut saya juga realistis karena memang indikasi sebelumnya bahwa di era-era itu tidak terlalu banyak gejolak gitu ya, tidak terlalu banyak drama-drama seperti dua pemilu terakhir yang menggunakan serentak gitu. Oke, mungkin sebelum kita menunggu Pak Ketua KPU dalam 5 menit lagi katanya akan hadir, mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan sebelum nanti mungkin kembali ke Bang Doli, terus kemudian Mbak Ninis dan juga Pak Afifuddin nanti. Silakan teman-teman kalau ada pendalaman atau pertanyaan. Ya, Mas Zikri, silakan. Ya, selamat sore. Ya, Bang, tadi Bang Doli menyampaikan bahwa dengan putusan MK ini berarti berdampak sangat dalam dan akan sangat banyak peraturan yang akan dirubah gitu ya Bang ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat Bang, tantangan terbesar mungkin dalam menyikapi putusan MK ini yang akan diantisipasi oleh DPR ataupun pemerintah. Artinya apakah ini perlu dilakukan revisi yang besar-besaran gitu terhadap undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan undang-undang terkait gitu. Mungkin itu aja Bang untuk Mbak Nisa. Dengan adanya putusan ini mungkin ada masukan Mbak untuk mungkin KPU tersendiri gitu, apakah tantangan bagi KPU ke depan gitu, berarti kan ada regulasi teknis yang banyak sekali itu yang akan berubah, dan apa yang sebenarnya ini untuk pertanyaan KPU sih, karena Pak Afifnya belum datang gitu, apa yang perlu dilakukan oleh KPU, mungkin saran dari Perludem. Itu aja mungkin Bang Doni, Mbak Nisa. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Zikri. Yang lain satu lagi mungkin sebelum dijawab.
Atau kalau sambil menunggu mungkin silakan Bang. Apakah perlu dalam jangka pendek revisi besar-besaran? Iya, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, tidak adanya pun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, sebenarnya kita harus punya niat ya, untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu kita. Ya, sistem pemilu kita ini kan sudah berapa kali diuji gitu, dan kita sebenarnya sudah tahu dampak atau masalah yang muncul yang kemudian melemahkan itu. Salah satu kan yang sering dicuatkan itu, termasuk Pak Prabowo, kan soal politik biaya tinggi. Ya, pemilu kita ini mahal, melelahkan, kira-kira kan begitu gitu. Itu sederhananya, yang kemudian dengan statement-statement itu kan harusnya menyadarkan kita untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Nah, apalagi sudah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan soal pemilu ini. Dan setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu lahir, itu sekaligus adalah amanah, instruksi yang imperatif kepada pembuat undang-undang melakukan revisi undang-undang. Udah berapa kali itu? Mungkin ada 5-6 kali kali ini, ya. 5 atau 6 kali Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang adanya perubahan substansi atau pasal-pasal dalam undang-undang terkait pemilu maupun pilkada. Nah, lebih spesifik lagi, misalnya ada salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa rezim pilkada itu sama dengan rezim pemilu, jenis pemilu. Jadi artinya pileg, pilpres dan pilkada itu sama, namanya pemilu. Oleh karena itu harus diatur dalam satu rezim, satu undang-undang. Nah, saya berkesimpulan pada akhirnya sekarang tambah wajib kita melakukan revisi undang-undang itu, karena sudah sudah tidak up to date lagi dengan putusan-putusan terbaru yang kemudian perintahnya sudah berkali-kali untuk direvisi, gitu. Perintahnya sudah berkali-kali untuk direvisi. Bahkan yang terakhir ini saya katakan tadi, ya, Mahkamah Konstitusi ini kan nyindir kita semua tuh, ya, karena Anda nggak mau, kami udah putuskan tahun 99 kayak begini, suruh pilih 6. Nah, karena Anda nggak pilih-pilih, ya udah kita putuskan aja yang satu, yang ini, gitu. Nah, itu tambah wajib lagi supaya ini segera direvisi. Nah, kalau tidak, seperti yang katakan tadi, besok pada saat nanti misalnya setiap minggu, setiap 2 minggu sekali ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang itu, besok pada saat kita membuka pembahasan, mungkin tinggal masukin aja putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 2 putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 3, kan kita kehilangan kreativitas akhirnya, gitu loh, ya. Paling kita ingin kalau dibuka pembahasan, kita punya beberapa alternatif yang perlu kita diskusikan mana yang paling baik, kira-kira begitu. Nah, jadi makanya saya sih selalu nggak henti-hentinya, ya. Karena saya dengan teman-teman Komisi 2 periode yang lalu sudah mulai, bahkan sudah maju, sudah punya draft naskah akademik dan juga draft RUU. Jadi kalau ada orang kan yang mengatakan ini Ahmad Doli Kurnia Tanjung nih ngomong terus revisi undang-undang, ya saya bilang urgensinya sudah sampai, dan kami sudah mulai sebetulnya dari 5 tahun yang lalu, gitu. Dari 5 tahun yang lalu, coba bayangkan selama 5 tahun kita diskusi ini terus, bicara tentang itu terus, gitu, yang belum disampaikan. Dan saya kira problemnya atau dampaknya itu sudah mulai kemana-mana kan, dan kita udah akui kok, ya. Kalau kita bicara tentang atau kita tidak suka dengan pemilu yang terlalu mahal, kita tidak suka dengan politik yang melelahkan, ya jawabannya revisi undang-undang, nggak ada yang lain, gitu. Perubahan sistem ya revisi undang-undang.
Undang-undang apa? Ya kalau saya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada yang memang harus disatukan, dan undang-undang partai politik. Nah sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini udah meluas nih. Ini yang saya katakan tadi dalam dan panjang itu. Ada revisi undang-undang MD3, ada revisi undang-undang pemerintahan daerah. Gitu. Nah, jadi makin lama kita membiarkan ini, maka makin banyak nanti yang akan bersentuhan dengan peraturan-peraturan lain yang tentu harus kita sesuaikan, kira-kira begitu. Sebelum ke Bang Ninis, mungkin Bang, kenapa agak macet Bang di DPR Bang? Apakah ada, kan semangatnya dari beberapa bulan lalu sudah ada Bang, tapi sepertinya ada hambatan yang tidak terlihat gitu Bang, mungkin sedikit banyak ini gitu Bang, ada sedikit gitu. Ya sebenarnya tinggal komitmen dari pimpinan-pimpinan partai politik saja, ya. Kan sistem politik kita ini yang namanya perubahan undang-undang atau revisi undang-undang itu kan selalu Selamat datang kepada Pak Ketua KPU. Ketua KPU. Kita udah mulai tadi. Jadi ya itu komitmen saja, ya. Saya kan tadi sebetulnya mendapatkan titik terang ketika Pak Prabowo setelah dari Presiden 3 kali itu menyatakan perbaikan sistem politik. Nah, seharusnya memang pernyataan itu harus ditindaklanjuti dengan adanya membangun komitmen politik sesama pimpinan partai politik, yang kemudian pimpinan partai politik itu bisa kemudian menyampaikannya kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk segera memulai itu. Ya atau misalnya karena ini sesuatu yang muncul dari Presiden, ya mungkin pemerintah yang memulai, ya pemerintah yang memulai menyampaikan misalnya draft naskah akademik atau draft dari rancangan undang-undang terhadap revisi ini. Nah, jadi jadi ini soal kemauan aja, ya soal kemauan aja. Ini Pak Ketua KPU udah datang, kita dengerin dulu lah Pak. Siap Bang, terima kasih bahwa kemauan politik menjadi sangat penting untuk adanya biar MK tidak ngeluarin terus-menerus gitu. Kalau undang-undangnya itu makin sempurna kan memang tidak ada celah untuk digugat ya sebenarnya gitu Bang ya. Tapi karena undang-undangnya mungkin ada celah dan tidak ada perbaikan secepatnya mungkin itu. Oke, untuk berikutnya kami ingin minta pandangan dari Pak Ketua KPU yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin tentang mungkin putusan dari MK tahun 35 kemarin. Ini kan sedikit banyak mengejutkan, kalau kata teman-teman PDIP membuat kaget gitu ya. Tapi kalau Golkar tidak gitu ya, sudah apapun sudah diantisipasi. Sementara Demokrat mengatakan ingin memprediksi ini kok mengarah kepada federalisme dan sebagainya. Nah, ini kan pada sisi teknis tadi Mbak Nini sudah menganalisis bahwa akan ada pekerjaan banyak buat KPU, terutama KPU yang akan berakhir, terus kemudian yang baru terpilih tapi belum tahu histori dan sebagainya. Mungkin Pak Ketua bisa sedikit memberikan pandangan kepada teman-teman media yang sudah hadir untuk bagaimana respon KPU dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bang Doli yang saya banggakan, Mbak Ninis, Direktur Perludem yang saya banggakan. Terima kasih atas undangnya Bang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pertama saya mohon maaf atas keterlambatan beberapa saat. Saya yakin Mbak Ninis dari sisi Perludem juga sudah mengurai pokok-pokok baik permohonan maupun putusan 135 garing PUU 22 Romawi 2024 ini. Tentu kami akan bicara dari perspektif penyelenggara pemilu. Saya kira Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini dari sisi teknikalitas, kalau nanti tindak lanjutnya bisa sesempurna yang kita bayangkan, maka sejatinya adalah bagian dari menjawab apa-apa yang diantaranya sudah menjadi kegelisahan atau tantangan kita semua. Yang pertama tentu pasal-pasal yang diuji kita sudah tahu, intinya berkaitan dengan keserentakan pelaksanaan
Undang-Undang Pemilu dan juga keserentakan pilkada yang berdampak terhadap bagaimana desain penyelenggara. Kalau kita lihat putusan sebelumnya, putusan 55, kita tahu bahwa ada opsi-opsi sebenarnya yang saat itu diskursusnya sebenarnya open legal policy dan seterusnya, yang ada 5 opsi, kemudian diberi titik lagi kalau mau ada opsi lain ya silahkan, gitu kira-kira. Nah, kemudian opsi ini ditegaskan dalam putusan 135 yang pada intinya pilkada serentak nasional dulu, baru pilkada serentak. Dulu saat pasca putusan 55 ini juga menjadi diskursus yang luar biasa, tetapi karena tidak ada perubahan undang-undang, maka apa yang terjadi dari 2019 kita laksanakan lagi di 2024. Nah, tentu karena sudah 2 kali pemilu, ada refleksi, ada evaluasi yang akhirnya sampai kepada catatan-catatan apa yang secara idealitas bisa kita dorong, apa yang secara idealitas bisa kita koreksi. Kami ingin menyampaikan teman-teman sekalian, dari sisi penyelenggara pemilu, memang kalau himpitan tahapan ini sangat ketat. Kalau dulu di pemilu 2024 ini kan kita mulai tahapan kan sebagaimana undang-undang kan 20 bulan sebelum hari pelaksanaan. Kemudian pilkada 10 atau bahkan 11 bulan. Kalau secara teknis saya mau menyampaikan, saat pemilu 2024 di bulan Januari, disitulah titik temu dari tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan. Tahapan pemilunya kampanye menuju pemungutan hari H di tanggal 14 Februari, tahapan pilkadanya mulai merencanakan, mulai melakukan penganggaran dan seterusnya. Jadi di saat kita menuju konsentrasi pemilu nasional kemarin itu Januari 2024, teman-teman KPU daerah karena keuangan pilkada ini dari APBD itu melakukan lobby, komunikasi dengan banyak pihak di daerah untuk kemudian anggaran pilkadanya bisa difasilitasi, dan itu tentu menyita perhatian selain konsentrasi kita menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024 di bulan Februari saat itu. Nah, kami juga ingin menyampaikan, pertama dari sisi irisan tahapan yang beriringan, dalam tanda kutip ya kita seperti sprint banget lah, sprint, habis itu selesai orang bertanya KPU mau ngapain, kan begitu. Nah, sprint ini dengan 2 beban, pilkada dan pemilu, meskipun kita sebagai penyelenggara pasti menjalankan, melaksanakan, tetapi pasti ada catatan. Kita ingat tahun 2019 salah satu catatan penyelenggaraannya kan karena apa yang kita sebut dengan pemilu 5 kotak suara itu kemudian berdampak pada kelelahan penyelenggara terutama di level TPS, karena saat itu pemilihnya masih belum dibatasi 300 pemilih. Jadi ternyata eksperimen di tahun 2019 begitu pemilihnya sampai di 800, lebih dari 300, itu kelelahannya luar biasa. Hal yang bisa kita lakukan saat itu, Bang Doli Ketua Komisi 2, kita mengusulkan kemudian adanya pembatasan jumlah pemilih di tahun 2024 dengan 300 pemilih di setiap TPS, yang ini juga berdampak terhadap bertambahnya jumlah TPS 800.000 sekian. Tetapi kemudian ini untuk pilkada kita gabung lagi, jadi yang tadinya 300 jadi 600 sehingga berkurang signifikan jadi 400 ribuan TPS. Jadi sebenarnya penyelenggara juga berikhtiar untuk senantiasa mengefisiensikan, termasuk dalam tanda kutip mengengineering, merekayasa bagaimana pemilu ini kemudian lebih efektif, efisien, dan pada saat yang sama tidak terlalu membebani teman-teman di paling bawah jajaran ad hoc. Paling tidak 2 pemilu menggambarkan itu. Nah, yang lain yang penting untuk kami sampaikan yang tidak yang ini juga menjadi beberapa catatan dari sisi putusan MK, itu diantaranya adalah persoalan kami ini di KPU, teman-teman sekalian, mungkin tidak ada yang pernah membayangkan selain penyelenggara atau teman-teman di concern isu pemilu, hari ini pun kami masih ada seleksi calon anggota KPU Papua Barat.
padahal pemilunya sudah selesai. Jadi kalau saya mengklaster, saya sudah cek data-data di KPU, ada 15 gelombang untuk memilih 2.570 KPU Kabupaten Kota dan 200 sekian KPU Provinsi. 15 gelombang, dan sekarang gelombang yang terakhir tinggal wawancara. Artinya apa? Saat pelaksanaan pemilu kemarin, ada daerah yang H-7, H-14, bahkan H-3 itu KPU-nya harus berakhir masa jabatan. Tentu isunya jadi banyak. Pertama, kesiapan penyelenggara transisi di saat yang sangat sempit. Kemudian kedua, isunya jadi harus ada yang dipertahankan atau tidak dari sisi penyelenggara yang sudah menjalankan tahapan sebelumnya. Nah, tentu kami sudah berupaya sebenarnya untuk mengajukan bagaimana keserentakan ini dilakukan tidak hanya di proses pemilu pilkada, tetapi juga keserentakan rekrutmen jajaran KPU se-Indonesia. Ini berbeda dengan Bawaslu yang kabupaten kotanya dalam satu waktu langsung. Karena saat kemarin Undang-Undang 7 berlangsung itu baru pertama kali jajaran Bawaslu itu permanen dan direkrut langsung di tingkat kabupaten kota. Nah, paling tidak ini yang harus kita pikirkan, bagaimana menurunkan putusan Mahkamah Konstitusi secara idealitas ini kepada norma, aturan-aturan, undang-undang pemilu yang kemudian meniscayakan trayek atau tracking untuk kemudian menuju pemilu yang lebih baik dan efisien. Kalau kita lihat pasca putusan 135 ini, kalau dalam prakteknya selama ini di Undang-Undang 7 tahapan paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan. Jadi kalau bulan Juni 2022 kemarin kita baru dilantik, setelah itu nggak lama tahapan berjalan, kita hitung 20 bulan. Nah, kalau kita lihat dari sisi apa yang kita pahami dalam putusan 135, itu kan dalam praktek ketatanegaraan biasanya pelantikannya di bulan Oktober 2029 nanti. Kalau ini belum diadaptasi kan, paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Jadi opsinya pasti dihitung sejak pelantikan anggota DPR atau DPD dan juga pelantikan presiden pada satu sisi, kemudian dimulai lagi tahapan dan pemilihan anggota DPRD pasti pasca itu. Nah, belum lagi menyisakan persoalan perpanjangan dan seterusnya yang ramai. Saya di WA banyak anggota DPRD provinsi kabupaten, Bang. Yang ini diperpanjang. Banyak sekali yang WA. Nah, tentu ini menjadi penting. Pertama, dari sisi kami, MK pastinya juga mendengar kita semua. Bang Doli saya pikir karena sangat concern di isu pemilu dan juga Ketua Komisi 2 waktu itu sangat memahami sebenarnya tantangan dari teknis penyelenggaraan. Ya, kami harus menjalankan bagaimana aturan menggait kami untuk menjalankan pemilu ini. Sebagaimana yang menjadi catatan para pihak, agak diperpanjang jedahnya atau selisih waktunya yang kemudian dalam putusan MK ini semakin spesifik ya. Kemudian ya tadi itu tumpukan beban salah satunya berdampak kepada juga, saya mau bercerita begini, anggaran pilkada itu rata-rata tidak ada yang habis. Kalau satu sisi kadang-kadang dibaca itu kesalahan perencanaan. Kalau saya ingin merefleksikan itu karena tidak adanya waktu juga. Karena di saat yang bersamaan ada gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi di saat persiapan pilkada. Jadi sosialisasi dan seterusnya kadang-kadang harus menggunakan anggaran pemilu, termasuk anggaran pilkada yang kemudian banyak dikembalikan. Ini salah satu dampak yang bisa jadi tak terlalu terfikirkan kemudian terjadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya anggaran pemilu nasional juga dari 76 itu kan yang kita pakai 50-an, 54 atau 52 gitu. Untuk yang nasional, karena nggak ada putaran 2 juga. Nah, beberapa daerah saya kira pengembaliannya luar biasa. Kalau daerah-daerah besar kayak Jawa Barat dan segala macam tuh hampir ratusan miliar juga, DKI segala macam tuh pengembaliannya luar biasa. Nah, tentu berkaitan dengan hal ini juga berkaitan dengan model 5 kota, pemilu 5 kota yang kemarin.
ada yang pasti banyak pihak menyampaikan bagaimana atau betapa pemilih juga apakah jenuh, apakah sulit membedakan pemilu, masih ada pemilu lagi lah, gitu-gitu dan seterusnya. Setelah pemilu kan tidak semua orang konsennya tiap hari harus ngurusi besok ada pemilu apa tidak. Begitu pilkada mereka kan, loh ini masih ada pemilu lagi. Tidak semua orang mudah untuk kita jelaskan ada pemilu, ada pilkada. Tetapi sekiranya tahapan ini tidak berhimpit, mungkin sisi perhatian dan konsentrasi penyelenggara bisa lebih lebih baik, lebih refresh gitu ya, ketika kita beradu pengalaman dengan situasi yang terjadi dari 2019 di 2024. Paling tidak teman-teman sekalian, meskipun satu nyawa sangat berharga dari sisi korban dan seterusnya, dengan pengaturan yang kita buat tidak terlalu banyak korban yang tahun 2024, paling tidak itu tidak mengurangi. Kemudian dengan dinamikanya tidak banyak daerah yang hari H tidak bisa memilih karena logistik salah kirim, salah cetak, pada dampaknya pada akhirnya kemudian pemilunya ditunda. Tidak banyak. Nah, pada sisi yang lain ketika pilkada beberapa daerah, terutama dapil-dapilnya Bang Doli ini banyak hujan, banjir dan seterusnya, yang itu kemudian force majeure akhirnya tidak di hari H. Nah, catatan-catatan ini bisa kemudian mengantarkan kita kepada bagaimana menerjemahkan evaluasi, menerjemahkan tantangan penyelenggara dari satu sisi, termasuk bagaimana mengkorelasikan dengan perencanaan penganggaran di daerah dan seterusnya. Nah, kami tentu dalam konteks ini ingin memberikan catatan dengan putusan ini. Pertama, ini akan memberikan kepastian hukum ke kita semua dan penyempurnaan substansi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Bagaimana kita aturnya. Kemudian yang kedua, menyelaraskan nomenklatur, tugas dan juga persyaratan badan ad hoc penyelenggara pemilu agar tidak tumpang tindih, apakah tugas, kewenangan dan seterusnya, termasuk beberapa poin pengaturan pemilu dan pilkada yang secara signifikan berbeda terkait dengan misalnya kampanye, subjek yang bisa disoal, ada peserta, ada pelaksana, ada tim sukses dan seterusnya. Kemudian juga menyelaraskan tugas pokok kewenangan KPU provinsi dan kabupaten kota ketika itu bisa kita pilih lebih awal, dan menjelaskan penggunaan istilah dan nomenklatur berkaitan dengan tahapan. Ini juga penting. Dan paling akhir kami beberapa catatannya, misalnya nih, saya pribadi misalnya membayangkan secara pilihan bisa jadi H-3 tahun itu KPU pusat misalnya, baru provinsi dan kabupaten kota itu H-2 tahun untuk menjelang pemilu dan itu bisa diseleksi. Nah, bagaimana mengatur transisinya? Nah, ini yang sebenarnya kemarin kalau nggak salah nanti Bang Doli bisa mengingatkan, tahun 2022 sempat kita simulasikan sebenarnya. Cuman di Perpu yang keluar akhirnya cuman pengaturan daerah otonomi baru Papua. Sebenarnya ya kami juga mengajukan keserentakan, tapi memang itu ada dampak dari sisi apakah ditarik ke depan, ke belakang dan seterusnya, dan juga berdampak kepada apakah orang yang sudah dilantik untuk 5 tahun bagaimana katakanlah hak kehormatan dan seterusnya. Ini menjadi PR kita nanti. Mbak Ninis pasti juga berpikiran bagaimana mengatur desain-desain ini. Saya kira itu sebagai beberapa catatan singkat dari sisi penyelenggara. Kami tentu berterima kasih untuk diskusi ini. Hal-hal yang kita upayakan lebih baik semoga bisa akomodir dalam upaya kita mewujudkan pemilu pilkada kita lebih baik, lebih efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus kepada Pak Afifuddin. Mungkin sebelum ke teman-teman media, satu pertanyaan bahwa apakah pasca putusan beberapa hari lalu langsung ada tindakan langsung itu dari KPU Pak untuk koordinasi dengan KPU daerah atau apa untuk menyikapi ini, atau yang tadi ditanyakan teman wartawan tadi terkait itu juga nanti lanjut ke Mbak Ninis itu. Silakan Pak.
Iya Mas, ini kan putusan Kamis ya, Kamis kita kebetulan waktu itu kumpul atau pleno di Kamis siang, tapi belum membahas putusan ini karena belum kita dapatkan. Setelah itu malam begitu ada putusan baru kita diskusi banyak hal lah tentang bagaimana kemudian tindak lanjut dari ini, termasuk turunannya untuk menurunkan ini dalam bentuk undang-undang ini seperti apa. Yang saya sampaikan tadi yaitu beberapa atau di antara teman-teman kita yang di DPRD provinsi kabupaten sudah langsung secara berkelakar, wah aku langsung ditambah dong ini periodenya begitu dan seterusnya. Hal lain di teman-teman DPR RI situasinya mungkin berbeda juga, bagaimana menurunkan ini dari sisi pengaturan kan, karena kita tahu ketika dulu diskursus menuju pilihan-pilihan keserentakan kan ini pernah kita bahas juga pilihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aifudin. Mungkin Mbak Ninis bisa menambahkan dari pertanyaan teman tadi juga yang apa yang harus dilakukan oleh KPU secepatnya gitu untuk merespon ini, saran dari NGO seperti Perludem gitu, silakan. Ya, memang kan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa jadi semacam obat segala persoalan ya. Memang kemudian banyak yang perlu ditindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, salah satunya memang tadi penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu. Kalau Bawaslu kan relatif lebih ajak ya, Mas Afif ya, sudah serentak. Nah, yang belum itu kan memang KPU. Nah, saya rasa teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bisa memberikan datanya gitu ya, atau informasinya terkait dengan sebaran rekrutmen penyelenggara pemilu itu sendiri. Karena betul memang akan ada yang ditransisikan. Misalnya tadi Mas Afif cerita sekarang Papua Barat baru akan fit and proper test. Artinya kan mereka akan dilantiknya tahun ini 2025 Agustus. Artinya kalau 5 tahun kan sampai 2030. Nah, kan idealnya adalah tidak ada rekrutmen saat tahapan. Sementara kan nanti tahapannya karena MK bilang pemilu daerah itu diselenggarakan paling cepat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah selesainya tahapan pemilu nasional, artinya kan 2031. Artinya kan tahapannya sudah dimulai di 2029, 31-29. Nah, nanti pemilunya 31, kalau misalnya mereka rekrutmen kan nanti nggak boleh tuh, karena 2031 pemilu daerahnya. Nah, kemudian memang akhirnya perlu ditransisikan juga. Idealnya adalah yang nasional dulu, rekrutmennya saya rasa waktunya pas gitu ya, karena nanti 2026 kan, akhir 2026 sudah masuk rekrutmen, dilantik 2027, punya waktu yang cukup untuk ke 2029 pas gitu ya. Nah, yang daerahnya bagaimana? Nah, idealnya memang sebelum pemilu daerahnya dilaksanakan rekrutmennya. Nah, bagaimana penataannya? Bisa jadi memang akan ada yang dipotong dengan konsekuensi tadi ya, dikasih uang kompensasi, uang kehormatan dan sebagainya. Atau misalnya kan kalau penyelenggara pemilu itu kan ada batasan 2 periode ya, tidak boleh lebih. Atau misalnya mereka yang sudah ini masa jabatannya di periodenya yang kedua, ketika misalnya ada pemotongan itu nggak dihitung sebagai 1 periode. Jadi misalnya mereka tetap bisa ikut lagi gitu saat rekrutmen yang berikutnya gitu. Itu bisa jadi salah satu opsi-opsi yang dipertimbangkan gitu. Jadi walaupun mereka misalnya masa jabatannya tidak 5 tahun, tapi nggak dihitung 1 periode. Jadi saya 2 periode tapi cuman 1,5 gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga sebetulnya. Nah, makanya penting untuk segera didiskusikan gitu, Mas. Terima kasih jawabannya Mbak Ninis dari teman-teman media tadi. Mungkin sekali lagi satu putaran. Silakan kalau ada teman-teman dari Detik, dari Kumparan tadi, dari mana? Silakan, Mas, kalau ada opsi. Silakan. Ya, selamat sore Bang, Pak. Untuk Pak Afif mungkin pertanyaannya ini. Tadi kalau saya baca-baca juga Pak Afif sempat menyinggung kalau soal putusan MK ini bisa meminimalisir petugas yang meninggal dunia gitu di saat penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Mungkin bisa dijelasin lebih rinci gitu, Pak. Kenapa sih ini bisa berdampak langsung kepada itu gitu? Iya, kayaknya nggak begitu kalimat saya. Putusan MK ini meminimalisir beban yang berlebihan di penyelenggara.
Ya, kalau soal meninggal nggak meninggal kan bukan urusan kita. Jadi ketika kan kita bisa mengkonstruksi betapa beban, makanya tadi saya gambarkan 2019 jumlah pemilih di TPS-nya banyak. Jadi kita belum pernah melakukan simulasi di 5 kota itu, ya kita simulasi, tapi ketika itu dilaksanakan ternyata luar biasa. Dilakukan dengan tanpa protes saja sampai dini hari, apalagi ada keberatan catatan pengawas, keberatan saksi, hingga lebih panjang. Jadi mungkin kalimatnya paling tidak mengurangi beban kerja di saat yang bersamaan atau berhimpitan, yang kemudian meniscayakan ada waktu yang lebih longgar lah ya. Makanya di 2024 kita mengambil kebijakan untuk satu TPS maksimal 300 pemilih untuk pemilu kemarin. Untuk pilkada karena surat suara yang dihitung cuma calon kepala daerah, paling juga gubernur, bupati, dengan wali kota, dengan cuma 3 aja. Ya itu kemarin kita simulasikan dan kita ambil keputusan untuk digabung maksimal 2 TPS. Jadi jumlah pemilih dalam satu TPS itu maksimal 600. Jadi ini bagian dampak-dampak kecil dari apa yang kita bicarakan dengan tadi itu evaluasi, catatan upaya untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah beban pekerjaan di saat yang sama itu kita urai dengan ya dulu kan diskusi soal keserentakan opsi-opsi ini juga diantaranya itu. Cuman yang namanya praktek di lapangan, begitu kita punya pengalaman seperti yang kemarin, tentu kalau ada hal yang kurang maksimal untuk penyelenggaraan lanjutannya itu bisa kita diskusikan dengan perspektif banyak pihak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ada teman-teman lagi dari belakang mungkin? Kalau tidak, ada lagi? Ya, kalau tidak mungkin satu pertanyaan dari saya terakhir mungkin sekaligus mungkin nanti para pembicara memberikan closing statement. Ini terkait dengan para calon gitu ya, tapi nanti bisa ditanggapi oleh semuanya. Misalnya Bang Doli sebagai calon legislatif itu kan caleg waktu itu seringkali yang dikutip tadi menarik dari Pak Presiden agar kita mengurangi kebiasaan politik biaya tinggi gitu Bang. Nah pertanyaannya adalah pada saat dengan rezim aturan yang lama itu kan ada kadang-kadang sharing beban antara caleg DPRD dan DPR pada tandem gitu Bang. Nah sekarang kan harus berjuang sendiri, tentu biayanya ditanggung sendiri, tidak bisa urunan seperti itu. Apakah ini isu yang menarik atau justru nggak terlalu signifikan Bang dengan adanya putusan 135 ini Bang? Sekaligus nanti minta pandangan dari Mbak Rini dan juga Pak Afif dan nanti sekaligus closing statement silakan. Ya, Mas Zainal, diskusi ini juga saat kita dulu memilih atau kemudian kita menerjemahkan ya teman-teman membuat undang-undang menerjemahkan keserentakan itu, salah satu diskursusnya juga itu. Ya memang bagaimanapun ketika ini besok dipraktekkan ada situasi yang mungkin baru di mana proses kompetisi itu di tingkat pusat, penataan di bawahnya pasti berbeda dengan situasi kemarin di mana ada tandem di tingkat provinsi, kabupaten kota, dalam partai, lintas partai, itu kan lapangannya begitu. Nah, tetapi ya ini tantangan kita, tentu idealitasnya menurunkan ini dalam bentuk undang-undangnya seperti apa. Tentu kami ini dengan perspektif yang dipunyai oleh penyelenggara, katakanlah kita punya catatan, tetapi pembuat undang-undang juga mungkin punya pikiran-pikiran yang lebih baik seperti apa dan seterusnya. Pada intinya ada situasi yang baru memang kalau kemudian proses 135 ini, putusan 135 ini diterjemahkan sebagaimana yang kita pahami, selisihnya separuh 2,5 tahun, kemudian dengan proses pemilu nasional lebih dulu. Nah ini tantangan nih bagi Bang Doli dan teman-teman. Kami juga mungkin juga punya tantangan yang lain. Saya mau cerita soal keserentakan. Sebelum ada putusan 55 itu kan
salah satu isu yang ramai sekali waktu itu untuk melakukan pemilu secara lebih efektif, efisien, secara anggaran dan lain-lain. Apakah benar itu kemudian membuat efektif dan efisien? Nah, ini kan bisa kita lihat dari sisi penganggaran, termasuk dari sisi praktek teman-teman di calon anggota DPR-nya kemarin. Artinya kita harus sama-sama terbuka untuk kemudian benar nggak efisiensi dari sisi keserentakan kemarin sudah terjawab semua atau sama saja, misalnya begitu. Nah, tentu ini menjadi masukan kita untuk kemudian kita pikir bagaimana pemilu ini sebagaimana tadi disebut Bang Roli lebih efisien dan seterusnya dari sisi pelaksanaan, biaya dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Silakan. Mbak Ninis sudah menambahkan tadi pertanyaan saya sekaligus closing. Ya, kalau soal tandem kampanyenya ya, saya mungkin nggak punya jawaban yang spesifik, tapi terkait dengan biaya kampanye itu kan ada kaitannya dengan biaya politik ya, itu kan ada kaitannya dengan misalnya bagaimana pembatasan biaya kampanyenya gitu ya, transparansi laporan dana kampanyenya itu akan terkait dengan itu. Nah, memang kemudian model kampanyenya mungkin akan berubah. Kalau yang sekarang kan akan tandem gitu ya antara calon anggota DPR, DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota. Perubahannya adalah nanti anggota DPR yang terpilihnya ya akan membantu kampanye saat pemilu daerahnya gitu. Justru mungkin Bang Dolinya akan turun gunung nih saat pemilu daerah gitu ya, membantu caleg-caleg DPRD pria itu. Mungkin perubahannya akan seperti itu. Jadi tandemnya mungkin bukan saat pemilunya tapi saat setelahnya gitu mungkin ya dalam bayangan. Kepentingan partai tadi ya. Jadi mungkin malah menguatkan partai ID, Bang ya. Mungkin ya, silakan. Iya, pertama ini kan putusan Mahkamah Konstitusi final and binding. Suka nggak suka, mau tidak mau ya harus dilaksanakan, dia konsekuensi. Itu kita dulu dikasih punya pilihan 6, terus kita nggak milih, akhirnya Mahkamah Konstitusi yang pilih kan, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua sebenarnya ya untuk menciptakan sistem pemilu yang ideal, yang tadi pemilu yang tidak berpolitik berupaya tinggi, kemudian yang penguatan kelembagaan, efektif, efisien, segala macam itu nggak bisa hanya sekedar melalui cuma satu keputusan Mahkamah Konstitusi saja, gitu loh. Masih banyak hal yang lain. Jadi kalau tadi misalnya perspektifnya soal apakah nanti kalau selama ini caleg DPR RI pakai sistem pemilu yang kemarin itu akan lebih murah kalau bersama-sama dengan tandem, sekarang tidak gitu. Itu kan kalau misalnya sistem ini kita tidak rubah dengan masih adanya politik biaya tinggi. Nah, kalau misalnya semuanya kita rubah, kita berkomitmen ya, tidak lagi ada biaya-biaya siluman yang seperti selama ini gitu ya, yang adalah biaya-biaya resmi, biaya formal ya. Misalnya tadi soal penyelenggaraan, saya dari dulu sebetulnya nggak ada masalah dengan soal biaya penyelenggaraan, karena itu mau mahal apapun konsekuensi dari kita memilih sistem demokrasi. Ya tinggal isunya soal penghematan saja, ya kan, penghematan, pengawasan supaya betul-betul efektif, efisien, tidak bocor, kan itu isunya gitu. Nah, kalau yang lain-lain ini kan tadi saya kira praktek-praktek yang tidak resmi itu yang membuat kita ini konsekuensinya jangka panjang, yang tadi bisa merubah sikap atau karakter masyarakat kita yang lebih pragmatis misalnya. Itu yang paling bahaya sebetulnya, dan itu tidak bisa terjawab hanya sekedar putusan Mahkamah Konstitusi terakhir keserentakan gitu. Jadi harus diikuti dengan yang lain. Makanya tadi ini kan bagian kita sedang membuat rancangan atau desain baru. Nah, desain baru yang variannya banyak yang harus kita sempurnakan. Nah, jadi menurut saya apalagi teknis ya, teknis kayak tadi yang dibilang ini sih bisa aja sebenarnya. Apalagi kalau kita misalnya sepakat semuanya untuk penguatan kelembagaan partai politik tadi ya, si caleg-caleg atau pengurus partai
mau dipisah nggak dipisah ya punya tanggung jawab untuk memenangkan setiap event politik, terlibat langsung atau tidak langsung dia gitu. Ya, jadi kalau misalnya 2029 pemilihan legislatif selama ini dibantu caleg, nah caleg itu rata-rata adalah ya dia kader partai, dia adalah pengurus partai. Ya kalau dia berkomitmen untuk membesarkan partai politiknya, ya dia harus bantu. Sama juga nanti pada saat 2031 misalnya pengurus atau anggota DPR RI yang sudah terpilih, ya dia punya komitmen untuk besarkan partainya juga di daerah, bukan hanya mikirin partainya secara nasional gitu. Maka dia harus bantu. Kalau konteksnya tadi soal tandem itu definisikan saling bantu membantu, kira-kira begitu. Demikian. Oke. Terima kasih Bang Doli, kita kasih plus pada 3 pembicara. Satu kata kunci dari Bang Doli dan juga Pak Afif dan juga Mbak Denis adalah bahwa undang-undang atau putusan MK 135 ini bukan satu obat untuk semuanya gitu. Jadi masih banyak hal-hal lain yang juga harus diikuti, terutama revisi dan sebagainya. Tapi mungkin nggak saya bisa sebelum kita closing, saya menyimpulkan bahwa ini paling tidak menutup peluang untuk kepala daerah dipilih oleh DPRD, Bang. Berarti ini kita udah menutup ya? Apakah masih ada celah? Otomatis kan tidak ada, Bang ya? Kalau putusannya seperti ini, Bang ya? Gimana, Bang? Mungkin terakhir, saya belum paham gimana. Dengan adanya ini, apakah kan sempat ada wacana tuh dari beberapa pihak yang gimana, Bang? Ya belum menutup, bisa aja. Bisa aja. Kan ini kan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala daerahnya aja waktunya, keserentakannya gitu. Cara milihnya kan belum Jadi nggak langsung juga, belum diputuskan Mahkamah Konstitusi. Iya. Ini lupa ya. Iya. Ternyata menarik juga. Oke, itu mungkin pekerjaan rumah kita atau yang bisa kita diskusikan ke depan. Menarik dari putusan itu, tetapi apakah pemilihannya nanti pilkadanya itu langsung atau tidak? Nah itu yang menarik. Tapi dalam bayangan saya ini, langsung. ini pertanyaan ini menginspirasi Ninis dan kawan-kawan untuk mengajukan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Aifudin di tengah kemacetan, di tengah weekend, long weekend, dan juga Mbak Ninis juga harusnya mungkin ke Bandung, ke Bali dan sebagainya, tapi masih di Jakarta. Bang Doli juga di tengah liburan masih sempat untuk kita diskusi, untuk memanaskan pikiran dan segala macam untuk kebutuhan pembangunan demokrasi ke depan. Sekali lagi terima kasih, terutama juga pada teman-teman media yang juga sudah meluangkan waktu jauh-jauh ke tempat yang terpencil ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.